berilah aku rezeki pada hari ini yang gede Tuhan. Lagi kemarau nih, kantongnya tongpes. Berilah aku rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahanku, seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Tuh, dia tuh. Amin. Saya yakin setiap hari kita doa Bapa Kami, ketika rosario aja kita berapa kali tuh? Setiap misa, sebelum Ekaristi kita berdoa doa Bapa Kami. Dalam doa pagi, doa malam, doa kesempatan apapun kita berdoa Bapa Kami. Mengapa saya angkat ini? Karena inilah identitas orang-orang pengikut Kristus. Doa Bapa Kami adalah doa Yesus sendiri. Ini penting. Kalau kita lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, dikatakan ketika Yesus sedang berdoa, pagi-pagi buta, dia seorang diri berdoa. Kemudian setelah Yesus selesai berdoa, murid-muridnya datang. Guru, ajarkanlah kami berdoa seperti murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus mengajarkan apa? Jikalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Lahirlah doa Bapa Kami. Coba kita doain bareng-bareng. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Pernah gak bertanya, Romo, kalau saya doa sendiri di kamar Romo, masa saya pakai kata kami sih? Pernah gak berpikir seperti itu? Kan harusnya Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Berilah aku rezeki pada hari ini yang gede Tuhan. Lagi kemarau nih, kantongnya tongpes. Berilah aku rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahanku, seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Tuh, dia tuh. Mertua aku Romo, itu mah nyiksa banget Romo. Semua serba salah, masak sayur asem keaseman, masak kolak kemanisan, cuci piring ada bau-baunya, cuci baju kagak bersih. Mertua saya itu Romo, itu orang yang paling bersalah sama diri saya, sumber ketidakbahagiaan saya. Ada lagi butuh suami saya tuh Romo, dia tega-teganya, hatinya mendua. Sakit Romo, di sini sakitnya, susah untuk mengampuni. Ketua lingkungan waktu saya butuh Romo, dicari aja susah. Di WhatsApp cuma centang satu, ternyata orangnya nggak tahu kemana. Tapi giliran minta amplop, nomor 1 Romo. Kok pada ketawa sih? Memang begitu ya? Itu tuh Romo, prodiakonnya tuh Romo. Ilah, saya mau terlibat pelayanan gereja malah ujungnya sakit hati mulu Romo. Sama itu tuh prodiakon tuh. Dan lain sebagainya. Terlalu banyak orang yang kita tunjuk. Kalau kita cuma berdoa, ampunilah kesalahanku seperti aku pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Terlalu banyak. Dan bisa jadi juga kita ditunjuk juga sama orang lain yang berdoa. Tuh, itu tuh Romo. Lalu juga setelah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni, dan janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa Bapakku yang di surga? Tetapi kenapa doanya Bapa kami? Padahal doanya sendiri-sendiri. Kalau doanya di gereja oke lah Romo Bapa kami. Tapi ketika doa sendiri-sendiri, gereja tidak pernah mengubah doa Bapa kami menjadi Bapakku. Apakah Anda sadar di sini dimensi sosial dalam ajaran Yesus dalam doanya? Doa yang mungkin Anda sudah sering ribuan kali ucapkan, baru sekarang sadar Romo, iya ya.
kok saya doa sendiri nyebutnya Bapa kami. Nah, ketika ibu yang ini doa Bapa kami, bapak yang sana doa Bapa kami, Mudika yang belakang doa Bapa kami. Secara bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing ataupun di dalam gereja. Ketika kita bersama-sama berdoa, Bapa kami. Apa konsekuensinya saudara-saudara? Bukan sekedar kita menyebut Allah sebagai Bapa. Tidak sekedar itu. Tidak sesederhana itu dalam doa Bapa kami. Ketika masing-masing dari kita yang bentukannya macam-macam nih, berdoa bersama-sama ataupun sendiri-sendiri menyebut Bapa kami, artinya adalah kita ini adalah saudara. Karena kita punya Bapa yang sama. Emangnya ada yang kelompok sini bapaknya sana, yang sini cuma anak tiri? Kan kagak. Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya, anak-anak terkasihnya. Maka setiap gereja berdoa doa Bapa kami sendiri ataupun bersama-sama, kita mengakui aku dengan dia adalah saudara. Aku dengan mereka juga adalah saudara. Karena kita sama-sama berasal dari Bapa yang sama. Keren bukan? Kemudian juga ketika kita menyebut berilah kami rejeki pada hari ini. Apakah Anda pernah berpikir kenapa ya? Aku kok berdoa berilah kami rejeki. Artinya kalau saya berkata berilah kami rejeki pada hari ini, artinya saya sedang berdoa meminta sama Tuhan memberikan rejeki untuk hidup saya. Tapi dengan kata kami, saya juga sedang berdoa buat dia. Mungkin dia terlalu sibuk lupa berdoa. Gak bisa lupa doa Bapa kami. Mungkin yang belakang sana lagi banyak kecewanya dalam hidup. Karena gagal lagi. Udahlah ngapain saya berdoa. Percuma. Kayak nembus tembok tebel itu gak tembus-tembus doanya. Orang yang lelah dalam berdoa. Orang yang mulai imannya goyang. Orang yang mungkin harapannya udah kayak balon kempes. Habis. Maka ketika saya berdoa berilah kami rejeki. Sadar tidak sadar saya sedang berdoa. Selain buat diri saya tapi juga saya berdoa untuk orang-orang lain. Dan bisa jadi juga saudara-saudara, kalau orang lain juga berdoa doa Bapa kami, mereka juga berdoa buat saya. Mungkin kita sibuk, mungkin kita lupa, mungkin kita ngantuk. Sehingga lupa berdoa Bapa kami, lupa minta rejeki. Jadi dari situ aja udah jelas. Kitab suci gak bisa manusia hanya egois. Hanya aku dengan Allahku, yang penting aku ke gereja, yang penting aku berdoa, yang penting aku gak berbuat dosa. Enggak cukup buat seorang pengikut Kristus. Dari doa Bapa kami, ya, saya kayak gampar-gampar Romo nih. Baru sadar, udah bertahun-tahun jadi orang Katolik, beribu-ribu kali doa Bapa kami, baru sadar itu. Saya sedang berdoa buat orang lain tentang rejeki. Lalu juga ampunilah kesalahan kami. Nah ini juga penting nih. Kenapa ya Romo? Saya minta ampun, bukannya itu kan dosa-dosa saya Romo. Saya yang minta ampun kepada Bapa. Maka ampunilah kesalahanku yang banyak itu. Tapi Yesus mengajarkan ampunilah kesalahan kami. Artinya saudara-saudara, kita sadar, saya sadar saya ini manusia berdosa. Dan saya juga harus membuka mata saya bahwa mertua saya, kok mertua saya, mertua Anda, saya gak punya mertua. Ntar bisa jadi gosip. Mertua Anda juga sebetulnya orang yang rapuh, yang mudah punya kelemahan dan jatuh dalam dosa. Termasuk pasangan hidup, anak-anak, orang tua, tetangga, orang-orang yang tadi saya sebut, mereka juga adalah orang-orang yang rapuh. Dalam kerapuhan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, dalam keterbatasan mereka, akhirnya mereka entah kata-katanya, tingkah lakunya, sikapnya menyakiti aku. Tapi jangan lupa, ampunilah kesalahan kami. Artinya saya juga berdoa untuk dia yang mungkin saya sakiti. Kan pakai kata kami, ampunilah kesalahan kami.
saya disadarkan saya juga orang berdosa. Dan saya juga mengakibatkan dosa atau tindakan-tindakan yang menyakiti hati orang-orang di sekitar saya. Itu luar biasa. Jadi ketika doa Bapa kami, kita nggak diajak untuk menjadi sombong, maha benar, menjadi orang paling benar yang nyala-nyalain orang. Tidak. Ampunilah kesalahan kami. Kesalahan saya, kesalahan orang tua saya, kesalahan anak-anak saya, kesalahan orang-orang yang sering kali menyakiti hati saya. Ampuni mereka juga Tuhan. Mungkin mereka lagi mabuk, lagi karirnya lagi bagus, lagi di atas angin, lagi rumahnya gedong-gedong, tasnya juga tas yang meling-meling, rantainya udah kinclong-kinclong. Orang kan biasa kalau udah begitu sombongnya minta ampun. Kita udah remah-remah rengginang cuma diinjek-injek aja. Tuhan ampuni mereka. Juga ampuni dosa saya Tuhan. Nah dikatakan seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tidak hanya berdoa Tuhan ampuni kesalahan saya seperti saya mengampuni dia. Tapi ketika mendoakan itu saya juga memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya suami saya, istri saya juga punya kekuatan untuk mengampuni dosa saya. Supaya anak-anak saya juga bisa punya kekuatan untuk mengampuni saya orang berdosa ini. Supaya orang-orang yang saya sakiti juga punya kemampuan dirahmati. Supaya bisa mengampuni si pendosa ini. Luar biasa itu doa Bapa kami. Keren luar biasa ya doanya Yesus sendiri. Kemudian juga seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Bukan janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan. Tapi saya juga berdoa buat Anda, berdoa buat pasangan Anda berdoa buat anak-anak Anda, kita berdoa buat orang tua kita. Tuhan jangan masukkan mereka ke dalam pencobaan. Berat Tuhan kalau udah jatuh, susah nariknya, susah ngampuninya Tuhan. Kita sadar kita begitu rapuhnya. Ketika udah disakiti, apalagi disakitnya berkali-kali. Kenapa sih mereka mudah sekali masuk dalam pencobaan yang sama? Padahal lagu dangdut aja, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Kalau sekali mungkin bisalah, I forgive you, aku ngampuni kamu. Tapi Romo udah gak lucu lagi kalau 2-3 kali. Itu jatuh apa doyan sebetulnya? Kilaf atau hobi sebetulnya? Betul gak? Coba kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya. Ketika pasangan orang-orang yang Anda kasih berbuat salah berkali-kali. Untuk ngampunin gitu apakah sederhana? Apakah mudah? Yes, aku mengampunimu. Boro-boro Romo. Malah tambah lagi terus. Ayo terus. Susah kalau orang udah masuk dalam pencobaan, dikuasai oleh pencobaan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kuasai pencobaan itu. Kalau soal pencobaan akan selalu datang dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita bisa mengambil sikap terhadap pencobaan yang datang. Dan bebaskan kami dari segala yang jahat. Secara sadar tidak sadar kita berdoa juga buat keluarga kita itu. Tuhan bebaskan keluarga saya dari yang jahat Tuhan. Tuhan bebaskan orang-orang yang di sekitar saya, rekan-rekan sepelayanan dari segala yang jahat. Dikatakan segala yang jahat. Artinya juga adalah segala bentuk yang membawa orang manusia melakukan kejahatan. Saya bisa menyebutnya ribuan. Dalam pelayanan aja orang jatuh jadi egois. Jadi yang mau dihormati, mau jadi paling penting. Lihat fotonya nggak ada, saya mah nggak penting. Saya pikir foto saya yang ini tadi. Dalam pelayanan sekalipun itu godaannya kenceng. Siang malam di gereja pun itu yang namanya segala hal yang menjatuhkan manusia pada yang jahat itu selalu terbuka. Maka kita berdoa betul-betul bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk sesama kita. Udah kalau saya berhenti mengajar sampai di sini, pokoknya Anda pulang gitu doa Bapak kami selalu ingat ajaran ini. Iya Romo, amin. Udah selesai Bu?
setengah jam baru pengantar ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri debitori, e non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.